Dengan luasnya daerah taklukan dan akses monopoli perdagangan, VOC berkembang menjadi perusahaan multinasional pertama dan terbesar dalam sejarah. Pada tahun 1669, VOC menjadi perusahaan terkaya dalam sejarah dengan kepemilikan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara bayaran, dan pembayaran dividen hingga 40%. VOC itu, kita kan sering pikir VOC itu kan dari Eropa ke sini. Dia yang kekayaan dia dapat bukan dari perdagangan dari sini ke Eropa saja. Dia punya 3 operasi dagang caranya wilayah. Pertama yang jelas dari Nusantara ke Eropa. Dia bawa rempah, dia bawa kopi segala macam ya. Tapi yang kaya itu perdagangan antar inter-Asia, Mbak. Ke Cina, ke Jepang, ke India. Ya, termasuk dia ke daerah ke Afrika Selatan, ya. Komoditas yang diperdagangkan gitu juga bermain. Yang ketiga adalah wilayah operasi di Nusantara sendiri. Nah, kekayaan VOC itu mayoritas dari pajak untuk kota-kota mereka, apapun diberi pajak. Jadi mereka punya pendapatan yang berlapis-lapis selain dari perdagangan, tapi mereka mempunyai koloni di mana koloni itu juga menjadi mesin eksploitasi yang dijalankan oleh berbagai macam kelompok etnis dan bangsa begitu. Jadi bukan hanya bersumber dari rempah-rempah semata, tapi bagaimana mereka membuat jalur ya pendapatan itu punya banyak lubang begitu ya, bukan hanya lubang perdagangan tapi juga kehidupan dari dunia perkotaan koloni. Pada masa kejayaan VOC di abad ke-17, kota Batavia yang menjadi kantor pusat VOC di luar Belanda dikenal di seluruh dunia sebagai kota terindah di Asia dan kerap dijuluki sebagai Ratu dari Timur. Masa keemasan VOC itu sering digambarkan berjalan selama 100 tahun pertama kota Batavia. Pada masa 100 tahun pertama itulah Batavia menjadi pembicaraan banyak orang dan mendapat sebutan sebagai Koningenstad van Oosten, Ratu di Timur begitu. Mereka bisa melihat keindahan kotanya dan gaya hidup penduduknya yang sangat ekstravagansa, bahkan sampai keluar peraturan yang disebut Pracht en Praal begitu, kesukaan untuk bermewah-mewah dan hidup sangat penuh poya-poya begitu, glamor begitu. Itu bisa digambarkan bahwa masa itulah masa-masa keemasan VOC, di mana VOC bisa mengakumulasi uang dari hasil perdagangan mereka dan membuat satu koloni yang mewariskan satu kota yang tidak pernah dibayangkan bahwa itu kota Belanda, dan sejarah sosialnya penuh dengan kehidupan yang sangat mewah, yang sebenarnya sebagai orang Belanda itu terkenal sangat kruideners atau sangat pelit, bermental tukang kelontong perhitungan, tapi di dunia koloni mereka hidup sangat mewah. Itu menurut saya dan menurut analisis tentang periode itu adalah masa-masa keemasan VOC, terlepas dari bahwa itu hasil merampok dari tubuh VOC sendiri. Setelah beroperasi hampir 2 abad, pada tahun 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Korupsi dianggap sebagai salah satu penyebab utama keruntuhan maskapai dagang Belanda tersebut. Selain karena faktor korupsi, keruntuhan VOC juga dipicu banyak faktor lain. Salah satunya karena terkurasnya keuangan VOC untuk membiayai perang, serta rusaknya jalur perdagangan akibat perang. Bangkrutnya itu karena kan yang terkena orang tahu korupsi, tapi masalahnya bukan cuma korupsi. Jadi operasi dagang dari Nusantara ke Eropa itu terganggu karena perang dengan Inggris beberapa kali. Jadi mereka nggak bisa melayari itu karena sudah dihantam sudah dijaga oleh Inggris. Inggris kan udah mulai di India, terus nanti abad 1840-an kan mereka udah mulai di Malaysia. Nah itu satu yang menyebabkan sehingga mereka nggak bisa berdagang ke Eropa. Jadi hanya perdagangan di sini dan kontrol hilang dari pusat di sana. Jadi ya mulailah korupsi. Satu korupsi karena misalnya
pejabat besar, gubernur jenderal, itu direktur jenderal, dia punya kapal dagang sendiri. Jadi ya sudah, dia jadi punya perusahaan di dalam perusahaan. Ada perubahan-perubahan di dalam selera ataupun pasaran dunia ketika itu di abad ke-18. Jadi rempah-rempah itu tidak lagi menjadi komoditi unggulan. Ketika itu mulai muncul komoditi-komoditi tandingan yang juga laku sekali di pasaran dunia, seperti teh, kopi, gitu ya. Kemudian juga indigo, ya, dan beberapa komoditi lain yang tidak bisa dimonopoli oleh VOC. Misalnya teh itu adalah komoditi unggulan yang dikuasai oleh maskapai dagang Inggris yang namanya EIC. Demikian juga kopi itu tidak dikendalikan oleh VOC. Dan ketika itu VOC juga mengalami kemunduran karena semakin lama setelah abad ke-17 mencapai masa puncak kejayaannya, itu terjadi berbagai masalah secara internal di dalam tubuh VOC. Selain karena persaingan dengan maskapai dagang EIC dan maskapai dagang lain dari Eropa, internalnya VOC sendiri ketika itu mulai mengalami kemunduran karena berbagai masalah, yaitu terutama adalah korupsi. Bubarnya VOC itu banyak faktor ya, tapi faktor yang terbesar ada yang bilang VOC itu bangkrut karena korupsi. Karena begitu banyak abdi-abdi company yang begitu mereka masuk dan berdinas di dalam VOC, mereka ingin segera merampoki VOC itu sendiri katanya. Jadi lebih banyak kapal-kapal VOC itu berangkat dari koloni-koloni itu bukan mengangkut barang dagangan dari VOC sendiri, tapi mengangkut barang dagangan pribadi-pribadi, abdi-abdi company tersebut. Saking beratnya dan keluar dari ketentuan, itu banyak kapal-kapal VOC yang belum berlayar jauh lepas laut itu sudah tenggelam katanya. Jadi itu untuk menggambarkan bagaimana greedy-nya, bagaimana rakusnya abdi-abdi company ini merampoki pundi-pundi uang dari company. Sehingga setelah VOC roboh, itu VOC sering diplesetin bukan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Company, tapi Verhaan onder korupsi katanya, jatuh karena korupsi. Karena berbagai permasalahan finansial yang dihadapinya, pada 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Seluruh utang dan aset-aset VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda selanjutnya menjadikan semua wilayah yang dikuasai VOC di kawasan Nusantara sebagai wilayah koloni Belanda yang disebut Hindia Belanda. Dan pada fajar tahun 1800, pemerintahan kolonial Belanda didirikan di wilayah Hindia Belanda dan bertahan sampai tahun 1942.